Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Januari 2021 dengan judul Ia Mengajar Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia. Tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah. Yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah, sebabnya mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya lah kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita mengampiri takhta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan sorga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar, maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mazbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan, Allah segala anugerah yang telah membesarkan Kristus. Maka Ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Dan biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan semua stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan kami di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa. Saat ini Tuhan, mereka harus belajar dari rumah oleh karena pandemi COVID-19. Namun kami memohon, kiranya dedikasi dan hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada semua guru-guru dan juga para siswa, agar di tengah-tengah pandemi ini, biarlah proses belajar mengajar secara online berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga tukang Grab. Tuhan pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.